Halo teman-teman, selamat datang di kanal kami. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah provinsi yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam, yaitu Kalimantan Selatan. Mari kita mulai perjalanan kita dari sejarah yang kaya, budaya yang beragam, hingga tempat-tempat wisata yang memukau. Sejarah Kalimantan Selatan dimulai sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini telah hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka menjalankan kehidupan nomaden, berburu, dan bercocok tanam. Relik-relik purbakala yang ditemukan menunjukkan adanya budaya prasejarah yang berkembang di wilayah ini. Pada abad ke-14, Kalimantan Selatan berada di bawah pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu kerajaan yang berpengaruh pada masa ini adalah Kerajaan Negara Daha dan Kerajaan Banjar. Negara Daha adalah kerajaan Hindu yang berada di wilayah hulu sungai negara dekat dengan kota Amuntai saat ini. Bukti peninggalan dari masa ini bisa dilihat pada Candi Agung yang terletak di kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang masih berdiri kukuh hingga saat ini. Kerajaan Negara Daha terkenal dengan perdagangan rempah-rempah dan hasil hutan, yang menjadi komoditas utama pada masa itu. Kerajaan Banjar yang berdiri sekitar abad ke-16 adalah kerajaan besar yang mengendalikan wilayah yang luas di Kalimantan Selatan. Raja pertama dari kerajaan Banjar, Raden Samudra, berusaha mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh dengan meminta bantuan dari Demak, sebuah kerajaan Islam di Jawa. Raden Samudra kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Sultan Suryansah adalah raja pertama kerajaan Banjar yang memeluk Islam. Perpindahan agama ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik di Kalimantan Selatan. Islam menjadi agama resmi kerajaan, dan pengaruhnya menyebar luas di seluruh wilayah kerajaan. Masjid Sultan Suryansah di Banjarmasin yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah adalah salah satu peninggalan Islam tertua di wilayah ini. Pada masa pemerintahan Sultan Suryansah dan penerusnya, kerajaan Banjar mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan kerajaan meliputi sebagian besar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kerajaan Banjar menjadi pusat perdagangan yang penting, dengan komoditas utama seperti lada, emas, dan intan. Pelabuhan Banjar menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Nusantara, dengan kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia datang untuk berdagang. Hingga pada abad ke-17, kekuasaan Belanda mulai masuk ke Kalimantan Selatan melalui perusahaan Hindia Timur Belanda, atau disebut juga sebagai POC. Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan hasil hutan yang menguntungkan. Pada awalnya, hubungan antara kerajaan Banjar dan Belanda bersifat damai. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda semakin menguasai perdagangan dan politik di wilayah ini, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Banjar. Ketidakpuasan ini memuncak pada tahun 1859 ketika Pangeran Antasari memimpin perlawanan besar-besaran melawan kekuasaan kolonial Belanda. Perang Banjar berlangsung selama beberapa tahun, dan meskipun Pangeran Antasari akhirnya gugur pada tahun 1862, perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan Belanda terus berlanjut hingga awal abad ke-20.
hingga pada masa kemerdekaan Republik Indonesia telah tiba pada tahun 1945. Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peran rakyat Kalimantan Selatan dalam perjuangan kemerdekaan tidak dapat diabaikan. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, rakyat Kalimantan Selatan turut berjuang melawan pasukan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Pada tahun 1950, Kalimantan Selatan resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, Kalimantan Selatan terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kota Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, dengan pelabuhan yang tetap menjadi jalur perdagangan yang penting. Bagaimana teman-teman? Seru kan sejarah Provinsi Kalimantan Selatan? Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengetahui budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Budaya Kalimantan Selatan sangat kaya dan beragam, dipengaruhi oleh kebudayaan Dayak, Banjar, serta pengaruh dari Melayu dan Jawa. Di antara budaya yang beragam tersebut, seperti bahasa, tari tradisional, baju adat, musik tradisional, rumah adat, dan lain sebagainya. Di Kalimantan Selatan, terdapat bahasa yang merupakan bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tersebut adalah bahasa Banjar. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai upacara adat dan seni pertunjukan. Selain itu, bahasa Dayak juga masih digunakan oleh suku Dayak yang tinggal di pedalaman. Keberagaman bahasa ini mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu tari tradisional. Seni tari di Kalimantan Selatan sangat beragam dan penuh makna. Tari Radap Rahayu adalah salah satu tarian tradisional yang terkenal. Biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara adat dan pernikahan. Gerakannya yang lembut dan anggun melambangkan kesejahteraan dan keharmonisan. Selain tari Radap Rahayu, juga ada tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah tarian lain yang sering dipertunjukkan untuk menyambut tamu kehormatan. Penari mengenakan kostum yang indah dengan hiasan bunga, memberikan kesan yang elegan dan penuh keindahan. Selanjutnya adalah baju adat. Baju adat khas dari Kalimantan Selatan adalah baju adat Baamar Galung Pancar Matahari. Baju ini adalah pakaian yang sangat penting dalam budaya Banjar, terutama dalam upacara pernikahan maupun hari besar pemerintah. Pakaian ini mencerminkan keagungan, kemewahan, dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Banjar. Dengan mengenakan pakaian adat ini, mereka menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap tradisi dan warisan budaya mereka. Berikutnya adalah musik tradisional. Musik tradisional memainkan peran penting dalam budaya Kalimantan Selatan. Musik panting adalah salah satu jenis musik tradisional yang sangat populer. Instrumen utama dalam musik ini adalah panting, sejenis gambus yang menghasilkan suara merdu dan khas. Musik panting sering dipentaskan dalam berbagai acara adat dan festival budaya. Selain itu, musik karawitan yang menggunakan berbagai instrumen tradisional seperti gamelan, saron, dan kendang juga merupakan bagian integral dari budaya Kalimantan Selatan. Yang terakhir ada rumah adat. Rumah adat Kalimantan Selatan dikenal sebagai sebutan rumah Banjar. Rumah ini memiliki arsitektur yang unik dan khas. Salah satu jenis rumah Banjar adalah rumah bubungan tinggi, yang memiliki atap tinggi, berbentuk segitiga dan dinding dari kayu.
Rumah ini biasanya dibangun di atas tiang-tiang tinggi untuk menghindari banjir dan binatang buas. Desain rumah Banjar mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam di Kalimantan Selatan. Budaya Kalimantan Selatan menawarkan kekayaan yang tiada tara, tetapi tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengeksplorasi keindahan alam dan destinasi wisata yang ada. Mari kita melanjutkan penjelajahan kita ke tempat-tempat yang memukau di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang memukau. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi para pecinta alam. Taman nasional ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Danau Biru di Kabupaten Tanah Laut juga merupakan destinasi wisata alam yang populer dengan airnya yang jernih berwarna biru. Bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata budaya, Banjarmasin adalah kota yang wajib dikunjungi. Kota ini terkenal dengan pasar terapungnya seperti Pasar Terapung Muara Kuin dan Pasar Terapung Lok Baintan, di mana para pedagang menjual berbagai barang dagangan langsung dengan perahu mereka. Fenomena ini mencerminkan tradisi perdagangan air yang telah berlangsung sejak lama. Selain itu, Banjarmasin juga memiliki berbagai situs sejarah dan budaya yang menarik, seperti Masjid Sultan Syuriansah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan dan Rumah Anno 1925 yang merupakan contoh arsitektur tradisional Banjar. Pulau Kembang di Sungai Barito adalah habitat bagi monyet ekor panjang dan burung eksotis yang menjadi daya tarik wisata alam yang tidak boleh dilewatkan. Selain destinasi tempat wisata yang telah disebutkan tadi, masih banyak sekali tempat wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Misal seperti Taman Labirin Palaihari, adalah taman bermain yang terinspirasi dari labirin kuno. Taman ini menyediakan berbagai tantangan dan aktivitas yang menyenangkan untuk keluarga dan anak-anak. Selain itu, juga ada Bukit Mata Palaihari. Bukit Mata Palaihari adalah sebuah bukit yang terletak di Palaihari dan menawarkan pemandangan yang memukau dari kota dan sekitarnya. Tempat ini juga sering digunakan untuk olahraga mendaki. Selanjutnya ada Telaga Cermin. Telaga Cermin adalah sebuah danau yang terletak di Kabupaten Tabalong. Danau ini terkenal dengan airnya yang sangat jernih dan indah, serta suasana yang tenang dan damai. Berikutnya ada Pantai Batakan Baru. Pantai Batakan Baru adalah salah satu pantai yang populer di Kabupaten Tanah Laut. Pantai ini memiliki pasir putih yang indah dan air laut yang jernih. Destinasi tempat wisata yang ada di Kalimantan Selatan itu sangat banyak jumlahnya. Mungkin penjelajahan kita tentang Kalimantan Selatan kali ini sampai di sini saja, teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.